Si. Nap. Sis. Yeay! Ini kita langsung mau nanya aja kan? Langsung kayak intro. Ini adalah... Mungkin siapa yang mau ngomong? Tiba. Jadi hari ini kita mau jawab pertanyaan yang ditujukan untuk kita berempat dulu, bareng-bareng. Terus habis kita jawab pertanyaan yang untuk kita berempat, nanti kita ada section buat jawab pertanyaan yang masing-masing gitu. Yang untuk diarahkan ke satu orang. Yeay! Yeay. Tapi jangan lupa dengerin podcast yang sebelumnya, soalnya beberapa questions, answer-nya bisa didengerin di episode sebelumnya. Terima kasih. Ayo. Mulai. Nomor 1. Seberapa besar kalian mengikhlaskan konsep karya fisik? Terus kayak kalian deal with it-nya gimana? Siapa mau jawab? Apa gue? Boleh? Oke. Boleh? Oke, halo, aku Fanny. Kalau aku personally deal with it-nya kayak gimana aku ngorbanin, maksudnya ikhlasin konsepku yang sebelumnya itu karena perubahan ini tuh. Jadi salah satu tujuan di konsep yang aku bahas kan, di isu yang aku bahas kan kayak untuk aku gimana bisa nerima apapun yang terjadi nggak sesuai 100% dengan yang aku mau kan. Jadi kayak perubahan ini salah satu, kayak dari aku nerima itu salah satu progres dari karyaku sendiri gitu. Jadi kayak aku nggak tahu gimana kayak agak bersyukur. Maksudnya ada situasi kayak gini yang bisa ngebikin aku kayak jadi lebih bisa nerima apapun yang terjadi gitu loh. Kayak ini secara ini kayak mau nggak mau kan di force buat kayak nerima, kayak ya udah mau gimana lagi gitu kan. Jadi kayak ya udah mau gimana lagi gitu. Yeay. Oke, Aku silakan. boleh nggak? Oh ya, maaf ini Alia. Mungkin aku yang lu tadi pengen sampein di bagian pertama itu kan tentang bagaimana artwork lu juga mempunyai unsur-unsur yang kayak emang deal with it juga kan. Gue juga emang hampir mirip sama Fanny. Soalnya itu juga kan alasan kenapa kita kayak bersatu di pameran ini juga kan. Karena tujuan-tujuan yang mirip gitu. Tapi emang tujuan dari artwork gue itu melepaskan apapun ke audience dan melepaskan apapun dari gue ke audience, dari artwork gue ke audience. Jadi emang inti dari artwork gue itu don't care anything about what happens. Itu sih. Jadi anything what happens, deal with it, and it is what it is gitu. Dan gue tuh juga emang nggak ngerasa, ini juga gue udah bilang di episode sebelumnya, gue nggak merasa gue merasa disappointed, tapi gue nggak merasa sedih. Itu sih. Ya, aku udah ngejawab ini di episode sebelumnya, jadi nonton dong. Aku kalau sekarang tuh udah sampai di poin kayak udah nggak ngerasain apa-apa lagi. Sedih enggak, disappointed juga udah enggak gitu, kayak udah lewat kayak masa-masa kayak ngerasa kayak gitu, karena kayak udah kepikiran, oh kalau virtual positifnya tuh karyaku sebetulnya nyambung aja kalau ke virtual. Kayak karyaku sendiri kan sebenarnya nggak bahas soal cara mengkomposisikan kata-kata kan gitu, silakan dilihat ya. Jadi kayak, dan virtual itu kan tempat dimana orang tuh ya banyak ngobrol gitu, banyak mengeluarkan dan mengkomposisikan kata-kata gitu. Jadi sebetulnya secara konsep aku merasa nggak, I have nothing to lose gitu. Tapi kayak yang aku udah bilang di episode pertama itu, yang disayangkan banget, yang sebenarnya aku pengen pertahankan itu adalah ambience itu, karena mau nggak mau ambience dan lain-lain itu yang sejenisnya itu yang bisa nge-build koneksi antara audiens dengan karyaku. Kalau deal with it ya udah mau gimana lagi. Terus ya udah aja gitu. Mau gimana Ya, lagi? aku juga kalau how do you deal with it, kayak how else am I gonna deal with it? Iya. Kayak you just do it gitu. Makanya kayak kalau ditanya kayak kalian ngeikhlaskan konsepnya tuh seberapa banyak, kayak sebanyak apa ya, tergantung harus yang kita diikhlasin harus gitu. lepas sebanyak apa. Iya. Tergantung kondisinya gimana. Aku mengikhlaskan semuanya. Mau ada yang ngikhlasin Kayak yang aku kayak hilang. sebatas venue doang karena emang yang harus lepas venue doang, ada yang harus semuanya dari awal sampai akhir. Ya udah, gimana? Iya. Lanjut ke question number 2. Hasil karya yang sangat baik. Nadanya gimana sih? Gimana sih?
hasil karya yang sangat baik. Teruslah berkreativitas tanpa henti. Bagaimana proses kreatif ini berasal? Sumber ide dan inspirasi dari mana? Aku Alia. boleh. Jadi mungkin kayak cerita dari sedikit dari awal gitu. Jadi karyaku itu kalau dilihat kayak externally dari rootnya, dari phase pertama FMP, P1, P2, P3, P4 gitu, bisa dibilang kayak totally beda. Pas itu gue ngebahas kayak death, salience, a few philosophical viewpoints such as kayak stoicism, cynicism, etc. Yang dari kalau lu lihat itu dari luarnya emang bisa dibilang beda sama konsep yang sekarang itu. Tapi kalau dilihat dari progresnya dari P1, P2, P3, P4, semuanya itu nyambung dan emang ngebuat konsep yang sekarang. Terus dari konsep-konsep itu gue kayak juga terinspirasi dari berbagai medium yang gue lihat juga kan. Terus salah satunya itu kalau emang bisa dilihat banget ya, Alice in Wonderland. Jadi aku ngambil konsep as a whole dari Alice in Wonderland yang emang ngebawa, emang pas, menurut aku pas untuk ngebawa konsep aku, yaitu nonsense-nya. Terus kalau dari segi medium sama eksekusi karya sih, aku medium sebelum pandemi ya, yang sebelum kayak transformasi website dan all of that gitu. Gue ngambil inspirasi terbesar itu dari Natasha Tonte, performance art. Terus dari semua itu, yang gue udah bilang tadi itu ya finalnya yang sekarang ini konsepnya dan tapi kalau mediumnya bukan ya beda. Kalau yang dari kan tadi kan lo sempat nyebut kan kalau inspirasinya dari Natasha Tonte juga artworknya dia performance art itu kayak artworknya dia yang bikin lo itu kayak artwork yang gimana? Jadi pas itu gue Zahra Malista pas itu kayak malam-malam gitu ke performance art dia di mana ya Goethe House ya gitu. Namanya apa? Zah gue lupa. Crazy Cosmic pokoknya dia itu Conspiracy. emang perform dan performance-nya itu eccentric banget menurut gue. Dan pas itu gue langsung ngutak-ngatik semua yang gue lihat dan ngerombak-rombak dan brainstorm menjadi artwork yang gue pengen eksekusiin. Iya. Yeah. Oke, terima kasih Alia. Kalau aku Fanny, halo. Kalau aku sendiri, jadi awalnya pas awal sebelum aku milih isu tuh, di awal aku udah mikir gini, oh FMP kan terakhir. Terus kalau habis dari lulus ini kan biasanya harus langsung masuk kuliah kan. Terus karena jurusan yang aku incer itu butuh portofolio, tadinya aku mikir ngedobelin aja kali ya. Jadi FMP ini sekalian buat ngumpulin portofolio. Jadi awalnya aku mikir kayak apa ya yang bisa bikin aku sekalian ngerjain apa yang bisa dijadiin portofolio gitu kan. Tapi kayak sambil aku mikir gitu, jadi kayak baru sadar gitu bahwa selama ini kayak aku nggak pernah bikin apa-apa kan, karena aku selalu nge-expect-nya first try terus kayak sesuatu yang bagus. Terus kalau misalnya aku tahu itu nggak bakal bisa bagus, aku nggak ngapa-ngapain. Makanya kayak sampai sekarang portofolioku dikit gitu. Terus aku kayak nggak pernah gambar apa segala macam gitu. Terus kayak ya dari situ akhirnya mikir kayak ini bisa sesuai sama yang tujuanku yang pertama tadi, sama ini bisa ngebantu aku buat kayak kayak ngelangkahin sesuatu kayak batu loncatan gitu loh, kayak sekalian ya aku bikin sesuatu sama aku self healing gitu. Silahkan yang lain. Aku ingin menjawab sama sih kayak Alia sama Fanny. Ini kan jadi kayak sebetulnya sesuatu yang personal kan. Sebetulnya awalnya tuh ini menjadi sesuatu yang personal juga sih konsep ini. Cuman kalau misalkan sekarang dilihat itu betul menjadi konsep yang general gitu, bukan konsep yang tentang diriku gitu, enggak. Cuman emang awalnya tuh aku kayak sempet lagi sedih gitu, tapi sedihnya tuh nggak tahu kenapa gitu kan. Terus dari situ aku jadi kayak ada trains of thoughts gitu yang itu kan pikiran aku itu terbentuk dari kata-kata yang ada di otak aku. Nah terus somehow karena aku nggak tahu aku sedih itu gara-gara apa, tiba-tiba aku kepikiran kata inferior waktu yang aku lagi sedih itu. Nah terus somehow aku sempat mempercayai bahwa
aku inferior gitu. Tapi aku juga lupa inferiornya kenapa gitu. Bahkan aku sampai sekarang nggak tahu sih kenapa aku milih kata inferior itu waktu yang aku lagi kayak sedih tapi nggak tahu kenapa itu. Terus dari situ aku tiba-tiba kayak sadar, "Hah, loh, kok aku milih kata itu ya? Terus kok dengan pilihan kata aku itu aku gampang terpengaruh banget gitu." Jadi kayak awalnya dari situ sih, dari dimana aku pengen mengulik apa yang terjadi dengan diriku sampai lama-lama jadi konsep yang sekarang. Itu sih, jadi kayak makin aku research gitu-gitu, makin aku riset, makin aku sadar bahwa sebuah kata tuh mempunyai peran dan kekuatan yang besar gitu. Dan juga civilization kita tuh mau nggak mau juga terbentuk oleh bagaimana kita mengutarakan sesuatu gitu, bagaimana kita mengkomposisikan kata-kata. Tunggu, aku mau jawab yang sumber ide deh. Aku kalau inspirasi like silent, but kalau sumber ide waktu itu aku lagi on Twitter, terus Oh. tapi waktu itu aku waktu itu on Twitter, terus ada kayak cewek ini, terus dia difitnahin gitu, dia difitnahin kan kayak jadi pelakor atau apaan gitu. Pokoknya it was really big. Terus dia sampai hampir di DO dari universitas dia gitu. Terus ternyata itu tuh kayak orang yang ngefitnahin tuh kayak this guy yang dia yang kayak pernah yang pernah kayak mau go out with her gitu. Terus dia kayak no thanks gitu. Terus karena dia kesel, karena dia kayak ya itu, he felt entitled to her like time. Terus dia jadi membuat fitnah yang hampir got her DO dari universitas dia. Terus aku kayak aku like angry. Jadi iya, udah. Kayak cross preference ya. Iya, kayaknya kayak terlalu serius gitu. dengerin yang kemarin, dengerin yang sekarang itu kayak aku tuh turun langsung kayak Iya. Aku tidak suka Cross terlalu preference serius. nanti musikin aja biar kayak mereka tahu kita nggak ada beef, Kemarin kayak something dalam happen one gitu. day tiba-tiba kita diem-dieman gitu. Nomor 3. Untuk membuat pameran kolaboratif kalian berempat, ada kesulitan-kesulitan tertentu nggak? Dan apa aja hal yang disukai selama membuat pameran ini bersama-sama? Gue paling ini Alia. Gue paling suka ya pas kita survei-survei tempat. Walaupun kita kayak ke tempatnya kayak 1 jam telat gitu. Kayak kita kelamaan makan di GI. Iya. Appointment, kalau yang appointment kan kita on time semua kan. Iya, kita on time beneran, literally kayak 1 menit berapa menit kita sampai gitu. Iya, gue inget. 4:01 terus kita kayak dari gokar gitu. Nama-nama venue tidak bisa didiskus. Aduh. Selain Apa? yang venue itu yang paling gue suka yang pas kita di mana sih, bisa ke mall apa sih, lupa deh. GI. Yang pas di GI kan kita soalnya udah mulai ngomongin yang sambil makan es krim itu kan. GI. Gue seneng di situ karena kita juga ngebahas soal PP. Iya, PP. Iya, itu gue suka banget. Oh, Pepe. Yang Alia minum air. Iya, saya meminum air dari botol punya orang yang tidak diketahui terletak di meja restoran. Disclaimer, ini before corona situation. Minum air. Kalau sulitnya Nggak apa ada deh, gue nggak kepikiran deh. Apa kepikiran tapi kayak it's not that. Apa yang sempat kepikiran apa tapi tadi? Bangun pagi. Palingan sih itu kalau gue bangun pagi. Anyways, besides that, itu problem kolektif. Tapi kalau yang gue emang kayak kepikiran sih itu kayak komunikasi online. Emang kadang dengan teknologi yang kita punya emang kadang sulit juga sih untuk Plus ngituinnya. ini Tapi kita kayak kan maksudnya kita tuh tipe orang yang, kita berempat itu tipe orang yang bisa balas cepet, tapi kalau nggak balas itu kayak bisa seminggu gitu. Jadi kayak jadi kayak kita bisa nggak buka chat gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada sesuatu terus harus kayak hello mention PP. Sama apa ya? Kita sih kalau untuk kita berempat nggak ada kesulitan dalam kayak nge-decide sesuatu gitu nggak sih? Kita diskusi kayak nggak ada masalah dengan diskusi gitu. Bagi tugas juga kita kayak fine aja. I mean kalau misalkan ada kayak kita not on the same page juga,
itu ya itu namanya diskusi kan. Kita jelasin Kayak kayak bentar lu nangkapnya iya gimana, gue kayak nangkapnya gini, oh gue gini, oh berarti kita salah di sini, kayak kita ada gitunya. Iya. Ini moodnya ganti banget, gue gak bisa. Awal kita kayak Iya, pas awal gak enak banget. man. Gila gue tuh. Apa lagi ya? Mau lanjut atau ada yang mau nambahin lagi? lanjut deh. Atau mau lanjut? Lanjut. Dari keseluruhan proses FMP ini, bagian mana yang paling berkesan untuk kalian dan kenapa? Dulu, gue gak mau jawab. Gue nggak tahu deh, yang mana ya? Yang tadi udah sekaligus di yang 4 bukan? Berkesan. Yang 3 bukan sih? Enggak, Aku ini nggak tahu keseluruhan kalau- FMP gitu kan. Gue kayak nanti jawabnya idol itu. Aku sih suka semuanya, tapi yang aku paling suka. 제가 제일 좋아하는 모멘트를. Tadi gue di-cut Iya. ya, salah grammar. Oke, Aku Bu. ini lebih ke karya personalku sih. Keseluruhan. Ke karya personalku. Kalau yang paling berkesan tuh pas risetnya sih, karena pas riset itu aku jadi kayak banyak ngobrolin topik-topik yang ternyata nggak pernah aku sentuh, meskipun ternyata sebenarnya konsepku tuh dari kelas 1 agak mirip-mirip. Tapi pas aku riset untuk yang karya untuk yang final major project ini, ternyata itu satu field yang aku nggak pernah sentuh gitu. Terus jadi ngobrol sama banyak orang, banyak bertukar pikiran gitu. Terus dimana aku jadi kayak harus mengerti ulang tuh kayak aku udah ngerti gitu. Terus aku tiba-tiba ngomong ke papaku gitu, terus papaku baca buku yang sama, terus papaku nanya-nanya lagi, terus tanya, kamu yakin? Kamu beneran yakin kamu udah ngerti? Kok ditanyain nggak bisa? Terus dari situ tuh kayak aku pikir ulang. Terus ya udah akhirnya kayak ada new understanding lagi gitu. Kayak itu kayak itu paling masa-masa dari seluruh FMP yang aku paling senengin sih sebetulnya. Gue juga sih hampir sama kayak Reza, kayak bagian riset-risetnya gue paling suka, apalagi yang pas kita fase P2, yang pas bikin P2 P3 ya, pas bikin statement of intent, itu emang banyak banget yang harus dirisetin, dan bagian P2 itu emang ngebungkus apa yang pengen gue omongin. Prosesnya tuh gue paling suka banget pas itu, banyak riset, banyak ngomong juga, banyak interview juga, banyak diskusi-diskusi sama orang lain, dan juga banyak apa ya, self intervention lah gitu loh, kalau misalnya lu bisa bilang. Dan mungkin salah satu lagi tuh yang gue paling suka, mungkin gue tuh paling suka pas presentasi. walaupun sebelum presentasi kayak aduh gue nggak mau presentasi, gue pengen hilang aja, gue pengen skip sampai habis presentasi ini kayak gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya gue pikir-pikirin lagi, kayak the thrill of presenting a new idea to orang-orang yang belum pernah tahu apa yang lu rasain atau apa yang lu pikirin, itu rasanya exciting banget, dan gue emang suka rasa itu gitu loh. Tadi kepikiran. Iya sih, kayak yang Alia tadi bilang itu, kayak aku suka semuanya, tapi kalau dipikir emang jadi dari awal proses sampai sebelum pameran kan kita sibuk kan. Gue suka sibuknya itu kayak tiap hari ada kerjaan, terus kita rapat apa segala macam gitu-gitu. Habis itu setelah rilisnya, terus teman-teman gue banyak yang kayak gini backstory. Gue jarang ngerasa kayak puas sama karya sendiri kan. Terus gue suka sibuk, tapi gue nggak pernah yakin kalau misalnya apa yang gue kerjain tuh ini beneran sesuai dengan apa yang gue mau nggak sih, ini beneran bagus nggak sih, gitu kan. Gue nggak pernah tahu kan, kayak gue nggak pernah tahu barometernya sendiri, nggak pernah ngerasa ini bagus nih, nggak pernah ngerasa gitu. Terus kayak pas habis kemarin rilis, terus banyak yang ngomong kayak ini bagus sih, ini gue suka kayak gini, gue suka banget tuh sama ini, bisa relate ini. Terus temen gue ada yang kemarin bilang apa sih, dia kayak nangis gitu baca tulisan gue istirahat gitu kan. Habis itu gue kayak ngerasa wow, kayak hard work, oh my god, ngerasa hard work gue ternyata emang ada hasilnya gitu pas gue ngeliat result dari itu, kayak akumulasi yang sebelumnya yang tadinya gue anggap kayak oh ya udah, yang penting gue punya kegiatan aja gitu kan. Terus kayak gue nikmatin sibuk gitu-gitunya, terus ternyata yang gue nikmatin prosesnya itu hasilnya orang-orang juga bisa nikmatin gitu kan. Gue pas ngeliat gitu, gue kayak wow, gue jadi ngerasa kayak aku mau bikin sesuatu lagi deh kayak gitu.
Soalnya kayak Fanny stop saying kayak soalnya apa sih ngelihat kayak hasil yang udah kita work hard itu terus di deliver ke orang, habis itu orang nerimanya kayak gimana ya, kayak wow gitu, gue kayak suka. Jadi intinya aku suka saat orang-orang nge-feedback, kayak komen tentang how they feel and how they think about my artwork and the whole process. Ya. Aku suka aku suka semuanya. For me, I don't think there's any one part of it that was more berkesan than the rest. Jadi kayak, yeah. Number 5. Jelaskan secara singkat riset dan eksperimen kalian. Yay! Secara singkat Kalau mau figure tahu tebal. bisa lihat Fis. Aku riset eksperimen itu lebih ke daily. Jadi aku ngelis ngelis sama nyatat semua yang aku lakuin tiap hari gitu. Soalnya kan ini berkaitan sama apa sih working habit kan. Kita working habitku gimana. Terus apa yang bisa aku ngerasa bisa koreksi gitu-gitu. Jadi aku ngelis itu. Terus eksperimen apa ya? Itu sih sama sih kayak aku nyatet terus aku mencoba ngubah sesuatu. Terus aku kayak mungkin kayak lebih jadi jadi lebih aware ke diri sendiri gitu loh. Soalnya biasanya kan cuma ya udah dijalanin aja gitu. Tapi kayak ini harus lebih aware terhadap diri sendiri karena yang mau diselesain kan isinya ada di diri sendiri. Jadi gitu. Secara singkat. Secara lengkap ada di Fisture. Aku mau. Aku belum ada ngomong itu. Paling tadi pas awal. Aku kalau riset ya mostly tentang kalau tentang ya udah tahu lah ya kan, isu aku tentang male entitlement, jadi aku ngeriset itu apa, contohnya apa, aku ngeriset statistik tentang rape and entitlement di Indonesia yang I mean itu juga gak gampang sih karena it's an abstract concept, karena I know kalau isu kayak gini apalagi orang-orang pasti pengen ngeliat gimana emangnya lo tahu beneran gini, mana statistiknya, mana proofnya gitu. So I'm like, here. Yeah. Eksperimen. Aku waktu itu kayaknya masih yang fisik, yang instalasi, yang performatif gitu ya. Jadi aku eksperimennya ya perform di depan orang. Iya, eksperimen. Ya gue ada yang Udah deh. ketinggalan eksperimen. Tadi Okay. eksperimen sama aku waktu itu pernah pas kita bertiga karena artworknya butuh interaksi dari orang. Jadi aku, Zahra, sama Alia, kita bikin eksperimen kayak gimana orang-orang ngerespon artwork kita gitu. Kalau aku sih waktu itu aku eksperimen sama instruction deh kalau nggak salah. Jadi aku ngeprint, jadi 2 gambar berbeda, aku print 3 kali. Jadi 6 lembar kan. Terus masing-masing 2 pasang itu ada instruksi berbeda gitu. Jadi kayak aku, oh my god. Jadi aku ngelihat gimana audiens ngerespon instruksi tersebut sama gambarnya itu mereka apain kayak gitu loh. Oke. Kalau dari risetnya sih, what plays a big part in my artwork itu studies yang udah di-conduct sama orang lain. Kayak aku ngesimpulin dari viewpoint itu, what I think about those views and what I want to presentasiin ke audiens aku. Dan dari situ banyak banget yang aku riset dari the studies of George Mead, bapak sosiologi, salah satu bapak sosiologi, dan juga religion, views, society, and how we interact with each other. Itu sih yang aku dari riset, salah satunya ya. Terus kalau eksperimen yang tadi Fanny udah bilang, kan ada beberapa unsur literatur yang ada di karya aku kan. Aku juga banyak riset tentang bentuk-bentuk literatur, spesifiknya sih literatur nonsense, Lewis Carroll, terus salah satunya juga aku lupa namanya apa, tapi dari buku yang dia bikin, bukunya itu namanya Book of Nonsense. Dari situ aku riset bentuk-bentuk nonsense literature, dan dari situ aku ngambil unsur-unsur yang dipakai di dalam literatur tersebut,
dan aku transformasi ke bentuk literatur aku sendiri gitu. Ya sih. Aku ya, secara singkat ya. Eh, secara singkat, aku banyak riset soal trivium. Jadi kalau misalkan pada baca dan pada mau dan pada bisa baca visual journalku, kalau kebaca, itu aku banyak mengulik soal trivium. Trivium sendiri tuh dari bagian dari liberal arts. Jadi dari situ aku banyak, ya aku kayak kebanyakan menggali trivium sih, menggali trivium apa singkatnya gitu. Terus aku juga risetnya itu awalnya kan cuma masih spekulasi di otakku sendiri kan gitu. Nah akhirnya aku membuat focus group discussion. Tujuannya adalah aku pengen mengulik yang mereka pahami soal tata bahasa tuh apa sih? Karena di awal aku membahasnya tata bahasa. Sampai kalau kalian perhatikan di visual journalku itu makin jadi, makin kesini itu aku mengubah kata-kata tata bahasa menjadi komposisi kata. Karena yang aku omongin itu bukan yang kayak tata bahasa yang yes, no, yang preskriptif gitu. Tapi lebih kayak ya udah cara mereka mengkomposisikan kata-kata gitu. Sama dari cara aku mengulik si triviumnya sendiri sih baca buku. Baca buku, baca artikel yang kalian bisa lihat kayak ada bibliografinya di visual journalku, sama banyak nonton video di YouTube kayak TED Talks atau ya nggak cuma TED Talks sih, kayak lebih banyak begitu deh. Aku sih kalau riset juga kebanyakan itu ya kalau dilihat dari isu aku, obviously aku ngeriset tentang male entitlement-nya. Terus aku juga ngeriset kayak aku juga ngeriset possibilities on why that's happened. Kayak why do they feel that sense of entitlement gitu. Terus contohnya, terus aku juga ngeriset tentang patriarchy, terus matriarki di Indonesia, terus feminism di Indonesia, banyak studies. Ya, kalau mau tahu, lihat Visjur. Makasih. Kalau eksperimen, aku, ya kan waktu itu karyanya instalasi performatif, interaktif. Jadi ya eksperimennya perform in front of people. Iya, Reza, ya. aku eksperimen secara teknis lebih ke pemilihan kertas gitu, terus cara aku nulis gitu, terus aku nulisnya pakai apa, kayak gitu-gitu aja sih. Kalau kan tadi kan aku jelasin yang eksperimen secara ke diri sendiri kan. Tapi kalau secara teknis sempet eksperimen kayak kalau misalnya jadi dulu tuh aku masih apa ya, belum ngedecide antara mau ngeprint yang buat diwarnainnya yang medium pertama, medium sebelum ini tuh antara mau di print atau aku gambar tangan. Jadi yang pas ngeprint tuh aku eksperimennya kayak brushnya buat outline tuh yang mana, terus kertasnya yang mana printnya. Habis itu kalau yang buat gambar tangan tuh kertas sama sama yang buat aku gambarnya tuh bagusan mana gitu. Kalau misalnya abis itu ditimpa pakai krayon, karena aku maunya kan audiensnya maunya interaksinya pakai krayon kan. Jadi kayak aku nyoba kayak gitu-gitu. Terus sama summary berarti kita kebanyakan ini ya eksperimennya tuh interaksi manusia ya. Kalau dari awal kan, yang tadi kita bertiga, habis itu Reza kan gimana orang lihat kalau mikir ini diskusinya kan ya. Iya. Nomor 6. Apa alasan kalian memilih medium FMP kalian? Sebelumnya, alternatif mediumnya ada apa saja? Gue jawab ya. Alia. Gue pengen lebih fokus yang letter question sih, alternatif medium ya. Kalau misalnya dilihat, ada ya apa di Visjur juga, dan ada juga beberapa di website yang di subpage-nya. Di situ gue naro previous concepts yang gue scrap. Salah satunya itu ada sinematografi, ada 3D, pokoknya 3D interface kayak game gitu. Dan ketiga itu instalasi, tapi sistemnya kayak escape room. Pokoknya ada hal-hal dan circumstances yang ngebuat gue kayak oke, ini semuanya nggak dalam tanda kutip rasional. Dan pas itu gue ngerombak lagi, brainstorm lagi, dan jadinya yang final sebelum pandemi yaitu performance art, instalasi dan interaktif. Ya benar sekali. Itu sih. Aku apa ya? Gue kayaknya nggak ada deh, gue langsung ini nggak sih, gue langsung coloring gitu kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Pilihannya Emang lu pengen painting kan? Iya, dari awal kayak enggak sempat ada. Jadi pilihan alternatif yang sebelum aku ngedecide
buat bikin yang ini nih kertas sama krayon itu, sebelumnya pilihannya ada aku live drawing. Oh iya. Ya kan live drawing antara pakai Chinese ink sama apa ya, nggak usah itu doang deh. Pokoknya pokoknya gimana ya, kalau misalnya at the end nggak sampai ke goal, kayak gimana aku nggak satisfied sama artwork aku, pokoknya live drawing gitu kan. Terus ya udah itu doang sih kayaknya. Soalnya dari awal udah nge-decide kayak aku mau painting gitu. Gitu. Aku Reza, sebelum virtual ini terjadi itu, karyaku itu kan instalasi yang terdiri dari 3 kertas besar. Ya sebenarnya kayak yang ada di 3D itu, tapi bahannya kertas terus digantung. Terus di tengahnya itu ada lampion yang ada tulisannya. Cuman kalau di 3D itu tulisannya nggak kelihatan. Tapi kalau itu di lampion itu tuh tertulis 5W1H gitu deh. Sebelumnya aku tuh sempat dikasih kayak beberapa ide gitu yang sempat aku pertimbangkan juga. Ide awalnya tuh aku sempat mikir, apa sosial media ya, aku pakai kayak bikin semacam, bukan movement ya semacam, atau yang kayak sekarang gitu deh, yang kalau di sosial media gitu. Cuman aku nggak jadi memilih yang sosial media itu gara-gara aku merasa konsepku tuh belum terlalu mateng untuk bisa sebarluaskan ke virtual, ke sosial media gitu. Jadi aku nggak jadi pakai sosial media at all gitu. Terus aku merasa dengan bentuk yang sekarang itu secara visualnya, aku lebih bisa main konsep visualisasinya juga gitu. Terus selain aku pakai yang kertas itu, tadi itu aku sempet kayak dikasih ide pakai TV, pakai apa gitu. Gara-gara alasannya sesimpel ya, zaman sekarang kan banyak komposisi kata tuh di online gitu yang bukan Bukan di print gitu. lebih banyak gitu. Tapi aku akhirnya tetap memilih yang kertas gitu, back to basic banget. Karena ya aku menggali awal dari semuanya gitu loh, kayak aku membawa ke awal mula juga gitu. Kayak gitu sih, jadi kayak intinya adalah back to basic gitu deh, kayak semacam kayak gitu. Pertanyaan nomor 7. Apakah kalian semua masih akan pameran langsung di venue? Enggak. Enggak. Kasih alasannya kan nih? Karena nyiapinnya itu Tidak. pasti banyak kan. Kalau kemarin kan kita punya school time kita buat nyiapin itu kan. Tapi kalau misalnya setelah ini kita lepas dari setelah kita udah nggak ada waktu yang khusus buat nyiapin itu lagi, kayak kalau dimasukin ke schedule kita yang akan datang, kayaknya nggak bakal memungkinkan gitu. Ya, terus Soalnya effortnya banyak banget. juga dengan Kayak kita harus udah rapat. nggak berani juga sih akan kayak Januari atau Iya. Januari itu misalnya Iya. udah bisa bikin, kita nggak berani juga sih masih. Selain effort juga kita misalnya dengan kondisi sekarang kan harus lama kan, maksudnya kita harus nyiapin tanggalnya yang aman gitu. Terus kayak kalau lama juga kita nggak tahu schedule masing-masing ke depannya gimana. Jadi kayak Iya. kita kayak disappointed many fans gitu. Tidak akan ada. Terus kayak banyak kayak Iya, ini ada The stage is untuk mine. Zahra. Untuk Zahra, kamu sendiri pernah mengalami nggak situasi menjadi maaf? Untuk Zahra. Menjadi. Untuk Zahra. I'm not man. I'm not man. Untuk Enggak. Zahra, kamu sendiri I'm not pernah mad. mengalami nggak situasi terjadi man entitlement? Aku nggak terlalu, I don't really understand the question, karena untuk male entitlement Halo? sendiri itu, it's not, gimana ya, it's not the action itself, but it is a probable cause to actions yang pernah terjadi kan. Like I can't tell you, masa gue nanya satu orang satu-satu gitu, lo gini kenapa? Karena you feel like you're entitled to my, tapi it's like, it's something that I believe memasuki kayak gimana sih, kayak internalized within them that they don't even know that. Yeah. So if you're asking me, kalau aku sih ngasih
contohnya di kayak aku, misalnya kamu di catcalling gitu atau apa gitu, ya iyalah gue pernah. I think you can ask almost every girl that you know and she'll say that iya gue pernah di catcall. I was like, ini like personal story, tapi aku lagi in go-car, terus portalnya ditutup, jadi aku harus keluar dari go-karnya, terus aku jalan kan, jalannya tuh ya it's only 5 minutes, like kayak gue cuma harus jalan, gue jalan terus belok sekali atau 2 kali gitu langsung udah nyampe rumah gitu. Terus while I was walking, tiba-tiba ada this guy on a motorcycle, dia tiba-tiba ngikutin terus dia kayak, "Dek, mau ikut saya nggak? Saya anterin pulang nih," gitu. I was like, no, but he wouldn't go away. Terus aku sambil nelfon temen aku, saya kayak, and my friend Terus was like, gimana? "If anything happens, I'm ready to call Terus the police," gitu. Ya akhirnya he just went away aja, karena I kept being, no thank you, no. Yeah. Tapi ya, if you're asking me if I've ever experienced a situation yang aku di sexually harassed dan itu maybe caused by their sense of entitlement toward me, then yeah. Aku pernah pas lagi SMP, aku lagi di mall, aku ngelewatin eskalator sama teman aku. Terus ada these two guys, mereka tadinya mau turun eskalator. Aku sama teman aku lewat, terus mereka nggak jadi turun eskalator, mereka ngikutin. Iya, terus mereka only stop pas itu, emang kebetulan aja gitu ada teman kita yang satu lagi yang cowok gitu. Terus pas aku langsung kayak mendekati gitu kan, karena kayak man gitu, man I don't know versus man I know gitu. Tapi kayak kalau dipikir jadi kocak gitu. Iya. Maksudnya kayak kocak goblok. Iya. I mean mereka Jadi, kayak kalau ngeliat men begitu. langsung kayak oh no gitu kan. Berarti mereka ngerasa kayak wah kita sesama men harus Iya. respect properti mereka gitu kan. Tapi kayak berarti kita jangan. Atau mungkin mikirnya nggak kayak gitu, tapi ya nggak bisa digangguin sendiri gitu. Tapi bukan yang berarti Malah kayak mereka takut. Tapi kayak mereka takutnya gara-gara kayak oh ada man lain gitu. Mereka kayak respect man only gitu. I don't think it's respect though. Iya. Yeah. I mean it's kind of the same thing kayak, I think it's kind of the same thing where kalau kamu digangguin itu paling kalau you already said no gitu. Terus your refleksnya tuh pasti untuk bilang aku udah punya pacar gitu ya kan. Iya, itu terus baru maybe they'll be like gitu. It's kind of fucked up how we have to depend on Pernah sih men to get away from men. Jadi kayak waktu itu aku turun dari MRT Lebak Bulus, and kan ada yang catcalling kan. I don't know what happened to me, terus aku senyumin aja kan mereka, terus mereka diem, mereka saling ngeliatin gitu, terus nggak catcalling lagi. I don't know why, itu aneh banget. Jadi kayak anehnya gitu, aku senyumin gitu, terus mereka kayak what? Because they don't expect I guess so. Respond. Give a reaction. Kayak iya sih, tapi kayak dari kebanyakan case yang gue lihat kayak misalnya di Twitter orang cerita gitu kan. Iya. Kebanyakan kalau misalnya mereka kayak jawab kayak selamat siang atau kayak halo gitu, malah orang-orang pada kayak pada bingung gitu. Kayak ini kayak Kuchi Sake Onna ditanya am I pretty, tapi kalau lo bilang kayak biasa dia kayak gitu. Kayak bingung gitu karena kita reaksinya nggak sesuai yang mereka expect gitu. Ya gitu. Anyway, men are Kuchi Sake Onna. Oke. Kuchi Sake Onna. Kuchi Sake Onna. Oke. Anyway. Mau lanjut? Boleh. Kalian mau nanya Zahra? 5. Anyway. Aku mau. Next. Question lagi buat Zahra. Terkait male entitlement, bagaimana sebaiknya sikap pria terhadap perempuan di era modern ini? Bagaimana hubungan ideal antara pria dan perempuan? Isn't this just kayak bagaimana manusia are supposed to act? I mean ini kayak basic. Kalau ya kan? Iya. Itu for me is just it's just like be a decent person, be respectful, you know. Kayak you don't have to be a man or a ya, woman to be kayak respectful gitu kayak. Gimana ya menjawabnya gitu? Iya, you just have to respect each other. Kalau misalnya hal yang kayak gini kan yang aku bilang tadi, itu something that you might
not even realize that's been ingrained to you from when you were a kid. It's like internalized misogyny with women kan juga gitu kan. Ya kalau if somebody tries to point that out or like educate you on that, jangan defensif. Enggak, gue gak kayak gitu. Like kayak it's a normal thing to learn nggak sih, kayak orang gitu. kan kalau misalnya kayak I don't know. someone educate them atau gimana, Ya gimana ya, kayak, susah lo susah nggak ngejelasin tahu gitu, tapi kayak kalau lo nggak tahu Iya. ya nggak apa-apa, emang kenapa, Iya. emang lo tahu jarak, Gue nggak bilang lu bodoh kok, lu Iya. cuma ignorant. Iya. kayak emang lo tahu ada berapa bintang di langit, nggak Iya. tahu kan, ya udah gitu loh, kayak emang orang nggak tahu ya nggak apa-apa kayak gitu. Kayak Iya. budaya malu itu sih. Kayak menurut aku disalahgunakan. Bukan Like, disalahgunakan, gue juga, I salah. wasn't born. Kayak ada salah miskonsepsi kayak Gede. ya malu, tapi jangan malu dijadikan jadi kayak sesuatu yang negatif selalu gitu, karena ya udah malu-malu aja gitu. Abisnya mereka You don't kayak have to be they're defensive. ashamed of the wrong things nggak sih, kayak mereka Kenapa mereka Fani? malu, nah gini, Iya. mereka malunya salah gitu, kayak gini ya, tadi gue ngomong apa sih, pokoknya mereka malunya salah gitu, kayak kalau lo nggak tahu terus mereka kayak langsung malu gitu, padahal kayak Malunya salah tempat malu. gitu, kayak lo malu kalau lo nggak sopan, bukan karena lo nggak tahu Iya. gitu. Kalau lo nggak tahu mah nggak apa-apa, Iya. kayak gitu. Terus kadang mereka malunya itu ke projectionnya itu salah, antara ke anger atau ke hal-hal yang negatif Defensif lainnya. gitu. Dan Iya. kadang kayak jadi susah ngomongin kayak maaf tuh, jadi Iya. kayak kadang-kadang stop Iya. kata yang Iya. jadi nggak sering digunakan oleh orang tertentu gitu, karena ya dari embers itu, dari malu jadi anger gitu kan. Kayak lo harus langsung otomatis lo harus lebih tinggi Iya, dari iya, yang lo iya. anggap merendahkan lo, makanya kayak maaf itu nggak boleh dikeluarkan kayak gitu. Kayak gini, seakan-akan maaf tuh ya udah lo langsung melata di lantai lebih rendah gitu, padahal kayak ya udah maaf aja gitu kan. Iya. Yeah. Tapi also I feel like a lot of the time people only bring up arguments of men's rights atau the rights that men lack or whatever. Itu when as a response to people talking about feminism. Itu So, di brought up. gimana ya? Like they didn't in the first place care about it sampai ada yang ngomongin oh perempuan tuh gini. Jadi itu hanya dibikin sebagai response gitu. So I have to ask why is it that your response to somebody being like, oh, this thing happened to Jadi me, kayak balapan I was doang depressed gitu, gitu, kayak, like why is your first response to gue that? ini gitu, gue juga kayak gitu. Making it about you gitu. Emang lo doang, gue juga ya. Iya, Padahal kayak itu- it's not about you gitu. Iya. Yeah, I think you should just normalize Yeah. changing your opinion after you learn about things. Like that's okay. Like mending lo kayak gitu daripada lo ngotot, you know? Yeah. So the answer is just be respectful, especially if it's kayak gimana ya? I see a lot of people itu misalnya I don't think this is a feminism only thing. I think it's just like oppressor and oppressee thing. Tapi kayak when a group of people who are oppressed, especially yang diklaimnya kayak your group yang nge-oppress mereka, when they try to tell you things about what's happened to them, don't go around saying like, oh enggak, that never happened. My personal experience with people has never been like that, because your personal experience with people doesn't negate the fact that like a majority of people have had the same experience gitu loh. And Apa? tadi gue ada Just satu because lagi it yang gue doesn't bilang apa happen ya? doesn't mean Come on brain. itu. Come on brain. Then I mean, just because you don't see it doesn't mean it doesn't happen. And don't try to make things about you. Kayak misalnya, if I say I'm fighting for women's rights, if you say to me kayak, well, men are also oppressed. Men also have rights that they need to be fought for. And I thought you were all about equality. Why is it women only? It's because women were oppressed by men.
I don't know how to give you a better answer than that. Tapi by refusing to put women at the forefront of the movement, kayak, I mean, like, gimana ya? Even if you're like men's rights, why did your movement exist before? Apa sih? Before women gitu, kayak your movement was made basically karena Kayak maaf, gini, gue kayak kayak gini. anger. Gini. Gue bisa ngasih Gimana ya? contoh. I don't know Kayak how to misalnya- explain it, tapi Misalnya gini nih. gimana ya? It's like lo kan adik, terus orang tua lo mau ngasih gini, kalau dikasih makanan, terus satu gelas ada yang 1/4, satu gelas ada yang 1/3, terus lo mau ngisi yang 1/3, tapi yang lo mau ngisi yang gini, ada yang 80%, ada yang 20%, terus kayak lo mau ngisi yang 20% biar setidaknya sama kayak yang 80%, tapi itu yang punya 80% bilang, kok punya gue nggak diisi, katanya kita mau equal, tapi kayak kalau lo isi dua-duanya, maka dua-duanya nggak akan pernah equal, kan kayak gitu, ngerti nggak sih? Yang satu tetap tinggi, yang satu naik, tapi kayak yang satu tetap tinggi, itu nggak akan equal, kayak gitu. Itu ada termnya kan? Iya. Apa tuh? It's not equality. It's Equity. pokoknya catering towards the need of each. Equity. Sesuai kebutuhan gitu kan. Equity. True. Intinya just be respectful. Just be respectful and be open to criticism. It's okay to change Not your knowing opinion itu nggak after apa-apa. being informed about tahu, things. nggak It's tahu, better nggak than apa-apa. ngotot Asal lo about nggak your ya. own stuff when you're uninformed. Yeah. Yes. Yeah, aku juga not born like I know everything about feminism Yeay, gitu. kita malah jadi diskusi So, gitu yeah. gara-gara Yay. kita jadi grup Ya, ntar diskusi. banyak Makasih di-cut aja. pertanyaan. Itu kayak masuk podcastnya Zahra gitu. Yeah, itu panjang. Iya. Ya, soalnya Punya gue soalnya bukan pertanyaan. Iya, Yang soalnya lain juga nggak ada topik pertanyaan kan lagi. itu banget kan, jadi Untuk semua artis, apa satu hal yang menjadi tantangan terberat selama mengerjakan karya? Pertanyaan kedua, adakah hal yang membuat kalian merasa lebih dewasa setelah menyelesaikan karya? Ding 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 ding. Aku pengen jawab. Oke. Bukan Alia. Oke, kita mulai lagi. Yang paling gede menurut gue yang menjadi rintangan itu nggak ignore your insecurities sama your kemaluan. Your Yeah. shyness. Iya, benar sekali. Soalnya kalau ngomongin di artwork gue ada writings itu pokoknya yang gue set dari awal itu pokoknya writings ini itu hal dari gue yang raw banget, yang pokoknya yang apa gue rasain aja pas itu gue taruh semua di my artwork including writings juga kan. Dan pas itu kayak emang gue susah banget rasanya ngasih tahu orang, pokoknya gue tuh pengen banget, pokoknya kayak pas itu gue udah bikin beberapa kata-kata dan pas itu gue pengen ituin feedback, pengen nanya-nanya feedback sama orang tapi gue malu untuk ngasih lihat. Itu yang itu yang salah satu contoh yang gue masih malu dan masih insecure about myself and what I wrote gitu. Dan pas itu emang susah dan tapi nggak tahu aja sih, mungkin dalam proses itu semakin seiring waktu berjalan emang kemaluannya Embarrassment. iya, embarrassmentnya and those insecurities just goes away. And I think what that means, I've completed one of my goals in my artwork kalau misalnya kayak gitu. Dan emang itu rasanya completing banget buat gue. Terus kalau misalnya kayak apa sih yang keduanya? Yang ini. Membuat dewasa. Iya. Ya tadi sih nyambung aja kayak yang after what pokoknya all of the things I did in this artwork has made me progress to be a better person. And ya pokoknya kayak emang it benefits me a lot as a person yang sebetulnya itu gue tuh emang insecure and I feel embarrassed about a lot of stuff. Jadi kayak emang ya udah pengen nangis, hihi. Cie nangis. Oke. Tapi ya emang itu. Yay. Yeay. Clap. Aku mau Oke. siapa?
Kamu. Zahra. Aku. Satu hal yang menjadi tantangan I think tantangan terberat aku dalam mengerjakan karya itu juga aku sendiri. I mean kayak dari technical standpoint gitu, aku orangnya I'm very bad at getting myself to do things on time. Kayak I'll say that I'm gonna be like I'm gonna do this at 2, terus nanti 2:01. Terus aku kayak I'm gonna do this at 3 gitu. Terus kayak itu goes on for like 5 hours but every day. Jadi ya, kalau secara mental I don't know kalau aku ada tantangan. Mungkin iya aku juga kayak Alia, kadang aku like not embarrassed, tapi I'm afraid that people nggak akan Ya, itu juga. suka gitu dengan itu, or they think it's like stupid or something, and I'm just like gitu. Isunya sendiri, even if other people think it's stupid, I'm gonna be like no. I'd stand my ground on that. Tapi untuk misalnya kalau yang kemarin kan instalasi performatif gitu kan, itu ya secara konsepnya how I chose to present that issue itu ya aku juga kadang waktu itu kayak gimana ya kalau mereka menerimanya bad gimana ya gitu. Iya. Kalau menjadi lebih dewasa I don't really know. I think apa ya? I think I see myself. I'm with myself all the time. Jadi I don't really know. Also maybe karena ini bukan it's personal to me but not in the sense yang gimana ya? It's not something that I had to like overcome or anything. It's important to me but I don't know kalau yeah. Yeah. Okay. Yay. Yay. Kita ininya turun lagi deh. Apanya? Si vibe-nya. Juga apa? Belum naik. Kan ntar lagi nangis-nangis kan. Gak apa-apa. Jangan dong. Nah, katanya emang nangis-nangis. Oh, kalau misalnya. Oke. Fani mau kan? Gue sih kayak tantangan terberat soalnya kayak kan ya gue nggak suka cerita tentang diri sendiri gitu kan, tapi kayak this whole issue basically kayak ngebuka tentang ngerti sih kayak gue gitu, maksudnya kayak dari ceritain kayak what I'm struggling with gitu-gitu, sedangkan gue nggak suka, pada dasarnya nggak suka orang tahu gitu loh, kayak gue cuma mau orang tahu apa yang gue mau mereka tahu gitu kan, tapi kayak dengan ini kan secara nggak langsung gue kayak halo lihat gitu kan, terus jadi kayak ya mungkin itu yang lebih yang kayak Vulnerability. Yes. Kalau yang pertanyaan keduanya? Itu sih kayak karya gue emang nge-push gue untuk menjadi kayak lebih dewasa, as in gue bisa nerima apapun yang terjadi gitu loh, kayak gue kayak lebih kayak oke gitu loh, saya kayak lebih dewasa ngadapin apa yang mau gimana sih, pokoknya intinya tujuan dari karya gue ya buat grow gitu loh, jadi kayak question kedua itu ya karya gue yang bikin gue lebih dewasa gitu loh. Itu bunyi apa? Ya, oke. Selanjutnya. Oh ya. Tantangan terberatnya itu di masa-masa risetnya sih sebetulnya. Reza kencangan dikit deh. Aku ulang. Deketan. Maksudnya deketan. Oke. Untuk yang soal tantangan terberat selama mengerjakan karya itu pas bagian risetnya sih, meskipun tadi aku bilang riset itu part yang paling aku enjoy, yang paling bikin aku seneng, tapi juga itu adalah part yang paling terberat juga, karena problemnya mungkin sama kayak Alia sama Zahra gitu. Kalau aku lebih ke ini yang aku bukan asumsikan, ini yang aku spekulasi, yang aku rangkum, yang aku pikirkan ini sebetulnya tepat nggak sih gitu. Sedangkan kan yang aku omongin itu part of them yang aku omongin itu soal
kita harus responsible dengan apa yang kita utarakan gitu, statement yang kita utarakan, semacam kayak gitu sebetulnya. Part of them. Terus jadi aku takut sih, lebih kayak paling terberatnya tuh takut apakah ini relevan atau enggak kayak gitu, dan apakah ini betul atau enggak. Jadi lebih kayak iya sih, ketakutannya ke situ, apakah ini tepat yang aku omongin gitu. Tapi ya as time goes, dan risetnya makin banyak dan makin banyak ngobrol gitu, aku bisa sekarang jadi dengan pede mengkonklusikan peranti yang ada dalam karyaku itu gitu sih. Terus kalau misalkan yang membuat aku lebih dewasa setelah menyelesaikan karya, aku nggak tahu. Sama kayak Zara, aku nggak tahu. Sorry for the questions in English. Is there a specific reason why synapses is represented through the colors blue, purple, red? Pas itu pokoknya kan merah sama biru itu opposite end of the spectrum. That's because we as a four collective itu kayak bisa dibilang kita views and the tujuan of our each of our artwork itu come together as one, tapi kayak salah ulang. Oke. Nanti gue di-cut aja. Jadi tadi kan gue bilang opposite ends of the spectrum. Gara-gara we as a 4-person collective itu we have each of our own ways and views of doing our artwork kan. Jadi tapi kita as a collective itu bergabung. Jadi kayak that contrast itu comes together as one. Makanya ada the gradient and the predicting colors, yaitu blue sama red. Itu kalau seinget gue. Asik. Yeah. Apa? For Zahra, thank you for your work. My question: can you maybe point out to the male audience listening right now some covert / more mundane male entitlement behavior that should never be condoned? Specifically, acts that commonly go amiss on everyday interactions that can be stopped as soon as they are aware. Also, who is your role model and why? I guess some ways that male entitlement has pervaded social situations amongst people yang kayak ways that are more mundane. Kan maybe I gave examples that were really extreme, kayak rape gitu, tapi probably kayak rape jokes, catcalling, general sexual harassment on the street gitu, iya seperti itu. Iya. 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 Iya itu aja. I don't know, kayak iya sih kalau examples yang common gitu paling kayak gitu. Iya. Yeah. Also, who is your role model and why? Can I just not answer this one? I don't really know. I don't really have a singular role model. I don't think. Karena kan, as people, there's no way we're going to agree with everything that one single person says. I don't know. I don't really have a role model. Jadi, terima kasih. Sama-sama. Sekarang mau siapa? Oke. Untuk Fanny, thank you for your work. Langsung bawa aja nggak apa-apa. Ya, pertanyaannya mana ya? Oke. Can you describe to us what your current relationship with drawing or painting is like? How do you view them as medium? What is drawing or painting for you? Kalau gue sih kayak gue masih ngerasa kayak drawing sama painting itu something I can do. Maksudnya kayak bukan kayak something I'm good at, tapi kayak gue nggak mikir kayak gue bagus banget atau gimana, tapi kayak itu sesuatu yang gue bisa lakuin dan itu udah gue lakuin dari dulu. Terus kayak gue nggak benci juga, itu kayak
mungkin iya kadang gue ngelakuinnya nggak enjoy karena isu tadi, tapi kayak itu masih sesuatu yang berusaha gue lakuin terus gitu loh, kayak gimana ya, kayak ini aneh banget, ini ya kayak jijik gitu, apa sih umpamaannya, tapi kayak childhood friend. Kayak ngerti gak sih, kayak lu udah sama dia lama gitu, terus kayak ada yang lo keselin, tapi kayak lo suka aja, terus kayak ya udah kayak aneh Iya, banget iya. jawabannya ya, ngerti gak sih, kayak Ngerti. kayak ya udah, kayak itu udah bagian dari lo gitu loh, mau kayak ya bukan mau gimana lagi, tapi kayak emang gue mau pertahanin aja gitu, kayak ya I will try my best to improve dan segala macam. For Alia, my question: what is something that makes the most sense to you right now? Conversely, what is the most nonsensical thing to you as of now? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut aku, to me, all what I feel, all what I see, and what I hear is nonsense. Pokoknya apa yang aku jalani sekarang itu semuanya nonsense. Tapi apa yang aku reach, apa yang aku pengen achieve, itu sense. Ini sama kayak Albert Camus's philosophical view of absurdism. Pokoknya kayak there is no point in human life. Tapi the point is, we are trying to reach the point. We are trying to find the point. Itu yang aku ambil dari dia dan aku masukin ke konsep artwork aku juga. Terus ini juga terkonklusikan gara-gara pas itu aku nulis, are we trying so hard to make sense of reality as it is just nonsense, atau kebalikannya. Dari situ kayak aku mikir, aku konklusin lagi yang tadi aku bilang pertama, what I feel is just nonsense and what I'm trying to reach is sense. Itu sih, udah. Makasih. Makasih Alia. Terima kasih jawabannya. Anyways. Question for Reza. What does your writing tells you about yourself? What is your review? What does your writing tells you about yourself? Kalau orang baca my writings yang aku tulis itu, tulisanku itu, aku nggak tahu itu aku bisa memanggil itu puisi atau enggak, karena aku nggak tahu juga itu bisa didefinisikan puisi atau enggak, tapi kita akan bilangnya tulisan aja. Jadi anyway, tulisanku itu kalau secara harafiah itu nggak menggambarkan aku sih sebetulnya. Mungkin lebih it's not coping juga, kayak apa ya, it's an ideal, itu yang aku pingin tuju, lebih kayak gitu sih. Kalau di tulisanku itu kan ada dua, yang pertama itu yang kayak dialog, yang pertama itu yang kayak dialog, yang terakhir itu yang kayak semacam statement dan konklusi gitu. Kalau untuk yang pertama, yang aku manggil tulisan itu rajutan. Kalau untuk tulisan rajutan itu apa ya kalau buat aku ya, tells me about myself. Oke. Yang ya cut. Nggak apa-apa Reza. Aku jadi lupa karyaku deh. Apa yang menggambarkan aku? Lebih kayak ya di pikiran aku, itu yang ada di pikiran aku. Mungkin kalau misalkan kayak menggambarkan aku ya itu terjadi dalam pikiran aku, tapi bukan berarti kepribadianku itu kayak gitu. Does that make sense? Ya kayak gitu, tapi mungkin yang terjadi dalam pikiranku itu yang hasilnya adalah si tulisan itu
Itu yang what I hope to be, semacam kayak gitu. Ya semacam kayak gitu, karena aku sendiri belum bisa hmm, belum bisa mencapai yang si ideal yang aku tulis itu dalam tulisan-tulisan itu. Tapi and again, tulisanku itu aku nggak pengen itu menjadi sesuatu yang ideal, cuma sebagai pengingat aja gitu. Jadi kalau balik lagi, apa yang menggambarkan aku, ya yang aku bisa jawab adalah itu menggambarkan apa yang ada dalam pikiranku. Kayak sampai situ doang sih. Semoga aku nggak salah mengartikan pertanyaannya. Jadi aku akan menjawab pertanyaan ini dengan perspektif trivium itu untuk aku itu apa sih gitu. Trivium adalah alat. Trivium it's a tool to understand almost, maybe not almost, maybe anything. Tuh, gitu sih. Oke, udah, yay. Yeay. Bagaimana kesan kalian selama... Oke, salah. Pertanyaan selanjutnya, ini udah untuk kita berempat. Closing. Oh, ini ada beberapa questions untuk closing. Pertanyaannya Yang adalah, bagaimana kesan kalian selama 3 tahun sekolah di Erudio? Dan apa aja yang berubah dari diri kalian? Aduh. kalau berubah sih gue kira enggak ya. Tapi kayak menurut gue bedanya kalau kita masuk ini kita kayak topiknya udah mulai kayak gitu. Anyway, bedanya kalau kita nggak masuk ke Erudio sama misalnya kita masuk sekolah biasa, kita nggak berubah sih, cuma kayak kita berkembangnya beda gitu nggak sih jadinya. Soalnya kita harus lebih mikir ke yang non pelajaran gitu-gitu. Maksudnya kayak ngerti nggak sih, kayak harus lebih kritis gitu-gitu. Karena kita kan nge-decide topik kita sendiri, kita nge-decide mana yang penting, mana yang enggak, mana yang utama, mana yang enggak. Jam belajar juga misalnya kita kayak nge-decide sendiri gitu-gitu kan. Jadi kayak kalau berubah sih enggak ya, tapi kayak lebih tumbuhnya, atau lebih tumbuh, gimana sih ngomongnya? Lebih tumbuh aja gitu. Iya, menurut gue juga kayak gitu. We're open to the possibilities of exploring stuffs that we wouldn't have in a normal school. And kayak and the growth process of exploring those stuffs itu kayak impact us really much and really well. I think And especially silahkan. Dia sambung aja, kita ngobrol. I think juga kita kalau di Erudio itu dibiasain untuk menerima kritis lain, jadi nggak shock gitu. You know what I mean? Nggak defensif gitu. Iya, nggak immediately defensive over it gitu. And we're also taught how to give that criticism that's valuable, that's not like attacking other people gitu. Aku sama kayak kalian semua. Apa yang mau disampaikan kayak ya itu kayak kalau misalkan kita nggak di Erudio pun ya gitu. Oke, ini cut aja. Kayak gini nggak sih, kayak yang berubah itu misalnya kayak dulu kita nerimanya misalnya kayak barnya bukan bar lebih tinggi, gimana ya, kayak kalau misalnya pintu nih, kayak tadinya pintunya kebuka cuma kayak 1/4, kita jadi kayak, karena di sini jadinya perubahannya kayak kita bisa nerima lebih lebar kayak gitu-gitu nggak sih? Bukan yang kayak dulu tuh gue tuh kalau ngeliat ini tuh begini, tapi sekarang kalau ngeliat ini gue tuh begini gitu. Bukan yang kayak gitu, tapi lebih kayak lebih kita upgrade so far. Terus itu juga gara-gara thanks to the friends I have in Erudio. Like I think it's not terbatas the friends juga, it's also because of the teachers and staffs di Erudio gitu. Ya, lingkungannya juga. And terus kalau misalnya kayak bayangin kayak contohnya kalau misalnya ada orang masuk Erudio, dia nggak pernah exposed to all of the things that we're just discussing right now. Terus pasti dia nggak mau
dia harus ikutin the flow. Kayak you're bound to kayak discuss things, you're bound to get criticism and explore things yang you haven't explored yet gitu. Jadi kayak emang it's a process. It's a great process. Ini lebih kayak lebih if gitu sih. Kalau di Erudio tuh somehow kalau di Erudio tuh yang aku rasain tuh mungkin dibandingin sekolah umum, sekolah lain biasa, kita lebih dileluasakan dan diperbolehkan dan di encourage untuk jadi diri kita yang bukan ngikutin not trend, tapi kayak ya udah be unique Kayak ya secara diri kamu sendiri gitu loh. I mean dari pakaian aja. Kalau dari pakaian aja tuh kita kayak ini dia banget. Misalkan tipe kayak pakaian gitu ya. Jadi kayak emang kita bukan diajarin, emang ya udah flow di Erudio tuh jadi kayak embrace ourselves and your uniqueness kayak gitu. Sama kayak itu bukan ini nggak sih? Itu bukan tagline Erudio. Punya Erudio, emangnya Erudio kan tagline Gak tau. Sama ini nggak Anyways. sih? Apa sih kayak we're used to be free. Maksudnya kita nggak karena kita bebas, kita nggak norak sama dibebasin tuh gimana gitu. Kayak karena dari awal kita udah kayak ya udah nih serah kalian mau gimana gitu. Jadi kita kayak nggak kayak, wih gila gue bisa gini terus kayak memanfaatkan kebebasan tersebut dengan nggak ada responsibility gitu. Kan? We're wise with our freedom. Jadi kayak nambahin. Apa tuh? Aku jelas, ini paling jelas. Aku begitu masuk Erudio makin males. Makin ngaret. Waduh. Gue enggak sih, gue malah kocak gitu. Dulu tuh gue ngira gue kayak gue malas banget. Saya gue tuh nge-stamp gue sendiri kayak gue tuh orang yang malas gitu kan. Gue nggak suka belajar, pokoknya gitu kan. Terus giliran gue masuk sini gue kayak ternyata emang gue sukanya belajar, kayak as in dia belajar aja asal nggak disuruh gitu. Kan kita nggak disuruh kan di sini, kita nggak ada disuruh apa-apa kan. Itu kayak nggak kayak hey jam 2 sampai jam 3 kamu ngerjakan PR, kita nggak disuruh gitu kan. Kalau aku juga malesnya bukan in a sense aku nggak suka belajar, aku ketemu aku suka belajar, tapi lebih kayak males apa ya, simple yang kayak waktu gitu. Menurut aku itu kalau waktu I think kalau menurut gue, kalau definisi males buat gue itu I know what things yang nge-provide yang benefits me, and I know the things yang nggak benefits me, and aku ngeninggalin yang nggak kayak kadang itu emang bisa dikategorikan secara malas gitu, tapi kayak sebetulnya nggak, bisa dibilang egois, tapi kalau menurut gue egois itu nggak selalu kayak chance gitu nggak sih, kayak lo ngambil itu power saving. Kayak elektronik. Literally. Kalau Alien itu kalau efisiensi nggak sih maksudnya? Iya. Efisiensi. Of time aku ketiduran yang kayak gitu-gitu loh. Kalau gue sih nggak, soalnya emang maksudnya aside from sekolah, emang di rumah maksudnya kayak bukan sesuatu yang, misalnya kalau gue di sekolah biasa juga di rumah gue juga rule sama kayak sekolah biasa gitu. Jadi kayak gue nggak ini mau itu dikat aja. Ini mau dimasukin. Boleh lanjut, boleh. Perjalanan itu nggak bilang terima kasih ke Erudio gitu. Oke. Gue pengen terima kasih sekali Keluarga lagi besar yang Erudio. udah Untuk sekali lagi yang diam. Oke. Sekali lagi yang tadi aku udah omongin, aku tadi udah mention beberapa guru Fasil dan staff-staff yang ada Fasil dan staff-staff yang ada di Erudio yang udah ngebantu kita. Makasih banget bantuannya dan feedbacknya dan kasih sayangnya. Makasih banget. Aku pengen nangis sekarang tapi aku nggak nangis soalnya I'm okay. Anyways. Nangis juga. Makasih semuanya. Nangis. Mau. Dia bilang lagi. Untuk keluarga besar. Iya banget. Iya, aku juga untuk semua Fasil staff
dan teman-teman di Erudio selama 3 tahun. Terima kasih untuk guidance dan kasih sayangnya. Dan, iyo. I cannot believe udah 3 tahun, Iya. sumpah. Aku gak tahu kayak aku banyak yang pengen dibilang tapi kayak gak ada yang bisa dibilang itu kayak iya. Terima kasih banyak udah membimbing aku selama 3 tahun. Mau nangis. Oke, terima kasih. Aku juga mau. Apa? Kayak aku singkat aja sih kayak thank you for the environment, kayak ini environment yang kayak if you think about it ini kayak susah gitu nggak sih buat dapat environment yang completely kayak gitu, yang kayak Ini ya iya, privilege. ini a privilege. Aku appreciate it. Terima kasih. Aku Reza. sangat super duper terima kasih sama Erudio, kayak sama kayak Fani, Erudio itu udah ngasih kita sesuatu yang sangat berharga, ekosistem. Oke. Jadi Erudio School of Science. Kan emang Erudio School of Science. Sekarang Oh, ya, soal lupa. alam. Oke, lanjut. Oke. Terima kasih kepada Erudio udah menyediakan tempat di mana aku bisa apa? Kok aku tiba-tiba ngeblank? Oke, mau. Apa-apa. Aku nangis. Udah ngasih tempat di mana aku bisa ketemu banyak orang hebat gitu, dengan segala love and hate relationship dengan Erudio. Benar. Erudio udah membuat aku menjadi Reza dan mungkin semua murid batch 5 yang sekarang. Jadi kayak terima kasih. I love our love and hate relationship. Aku mau bilang sesuatu lagi. Iya. Kayaknya aku dibully. I think being able to be in the environment that I was in, yaitu ya Erudio dengan semua teman-teman aku dan Fasil dan ya semua itu during what is essentially untuk kita semua sih itu kayak our transformative years gitu kan. I think itu kayak I don't know, tapi kalau buat aku sendiri I think itu really benefited me. Terus kalau di tempat lain mungkin aku tidak Nangis. Hah? Ya, tapi mungkin kalau di tempat lain Tahu. aku tidak. Kamu tidak apa? Mungkin kalau aku di tempat lain aku tidak menjadi aku yang sekarang gitu. Mungkin kalau kita nggak di sini kita nggak pernah ngerasain itu kayak rasanya punya exhibition tuh gimana. I mean Iya. mungkin ada tapi cuma Banyak hal yang Why we silent? I'm gathering, I'm wiping my tears, girl. I think karena aku di Erudio banyak hal yang aku nge-experience yang mungkin aku tidak bisa nge-experience di tempat lain. Terima kasih sudah terima kasih udah membimbing dan mengasih kasih sayang selama 3 tahun. sama ini gue kan mundur kelas. I mean gue udah pernah kelas 10 terus gue nge-decide buat kayak aku enough di sini, terus gue kayak harus retake kelas 10 lagi. Maksudnya gue nge-decide buat kayak kayaknya gue tahu apa yang mau gue lakuin gitu. Habis itu gue mundur kelas. Itu kayak one of the biggest decision gitu sih. Terus itu kayak itu kayak maksudnya kayak makasih udah I don't know jadi apa ya, makasih udah jadi one of my biggest decision. Does that make sense? Iya. Thank you. Tadi kalau nggak ke Erudio gue mau ke Jogja gitu. Oh iya. Jogja. Waduh. Pilihan gue tuh cuma Jogja, Erudio, sama sekolah lama gue
Udah itu. Kita ke Jogja kan ya? Mereka nggak tahu apa-apa. Oh my god. Reza di Tante. Jogja ngapain? Tadi gue mau asrama di Jogja. Kalau di mana? Kalau di Jogja Sekolah Oh, apa? asrama. ada namanya Steladus sama Funlit. Itu kayak asrama Ini asrama Katolik ketat gitu, beda banget sama Erunio. wow. Oh my god. Oh my god. Jika diminta memberi nilai untuk karya FMP kalian, berapa nilai yang akan kalian berikan? Skala 1 sampai 10. 1 gagal dan jelek banget, 10 sukses dan bagus banget. Jelaskan alasannya ya. Halo Bu Mada. Itu bukan rumah ada. Oh. Oke. Siapa duluan? Oh, Pempa, Layung, Gambrang, Putih. Hitam. Hitam. Ya elah. Nah, Putih. berarti equal dong. Iya. Iya. Kalau udah gue ya. Oke. Jadi Oke. kalau aku 7,5, 8 antara itu. Soalnya kayak ini gimana ya? Kalau untuk aku ke artwork sendiri nggak terlalu satisfied, tapi maksudnya ke each individual artworknya kayak misalnya painting 1, painting 2, tulisan 1, tulisan 2 itu kayak nggak terlalu satisfied banget. Sama pengerjaannya aku kesel sama aku sendiri pas ngerjain soalnya kayak banyak ngarat gitu-gitu. Tapi kalau untuk hasil karyanya, impact dari karyanya untuk aku sama orang lain itu kayak aku sangat satisfied sih. Maksudnya kayak bagus gitu sesuai dengan, maksudnya tidak mengecewakan gitu loh. Jadi kayak mungkin 7,5 sampai 8 untuk dua-duanya digabung. Oke, Reza. Aku nggak bisa langsung dikonklusin gitu. Kalau untuk konsepnya sendiri 9. Kalau untuk visualisasinya sendiri tuh 7. Jadi 7 tambah 9, 16 bagi 2, 8. Jadi total 8. Aku. Alasan ya? Belum. Reason. Iya. Alasannya kalau misalkan aku tuh gak begitu puas dengan visualisasinya. Selain karena tiba-tiba harus pindah ke virtual, tapi juga waktu pengerjaan kertas yang kalau non virtual tuh aku merasa aku tuh kurang ngasih effort gitu ke dalam medium yang aku pilih gitu. Terus begitu aku mau membuat effort itu menjadi 100% gitu ke dalam kertasnya, pandemi happen. Jadi kayak aku merasa ada sort of goal yang belum aku capai. Lebih kayak gitunya sih. Kalau konsepnya dari yang tadinya aku nggak pede sampai aku akhirnya pede dan bisa dengan pede bilang bahwa konsepku, aku percaya dengan konsep ini, aku jadi ngasihnya 9. Kenapa nggak 10? Karena aku nggak suka ngasih 10 di dalam apapun. Yes. There is always a room for improvement. Yeah. Yay. Ayo cut gue. Jangan. Asik. Iya sih tadi gue yay. Gue. Gue kasih penjelasannya dulu. Jadi kalau menurutku, kalau dari segala proses yang gue udah lakuin, dari eksperimen, research, interview, diskusi, brainstorm, intervensi dari diri gue sendiri dan orang lain, dan eksekusi mediumnya itu gue kasih 9. Gara-gara satu hal yang gue gak bisa lakuin, yang gue pengen lakuin dan belum bisa dilakuin itu emang eksekusi yang sebenarnya, dan menurut aku itu plays a big part of the completion of my artwork, even though I am not I'm not kayak nggak satisfied with my artworks yang sekarang yang di web, tapi kayak kayak ya gitu, kayak eksekusi yang gue pengen lakuin sebenarnya itu gue pengen banget lakuin. It's really important to me. Makanya gue kasih 9 because the yang nambahin biar jadi 10 itu the original execution, the performance art. Itu sih.
kasih. Aku ya. Oke. Apa ya? I don't know. Maybe I give it a 7. Karena ya seperti aku bilang, karya aku kan essentially itu harus dibuang dan diulang dari awal kan. Jadi gimana ya kalau I think I did the best that I could for what little time was given. Tapi iya, aku masih kayak sayang banget gitu yang dulu. Karena konsepnya udah kayak wow, good menurut aku. But it's not bad. I don't hate it. But I don't love it. I like the issue, but I don't know. Ya mungkin 7. Iya. Yay. Yeay. 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 Oke. Clap, clap, clap. Arti Jadi, sinopsis. Aduh. apa ya? Apa pertanyaannya? Coba. Apa arti sinapsis buat kalian masing-masing? Buat kita sinapsis itu adalah sebuah apa ya? Kayak Sesuatu yang ada gini di sih, otak. gue gimana ya? Kayak gini gak sih, kayak rasanya tuh lo nggak tahu ngedescribe-nya gimana saat kemarin lagi panjang-panjang proses gitu, tapi kayak sekarang lo ngerasa kayak oh important gitu. Tapi kayak gue nggak tahu ngedescribe-nya gimana. So kayak when it comes to end, Siapa baca dulu? Pertanyaannya. Baca itu, biar kita Reza. bisa diskusi aja. ya udah Zara. Iya. Apa arti sinapsis apa arti sinapsis buat kalian pribadi masing-masing? Apa ya? Buat kita bareng-bareng aja gimana? Maksudnya nggak harus masing-masing. Iya, buat Kita diskusiin aja gitu. Apa ya? Arti sinapsis buat kita. FMP. Iya. aku deh Jatuh. Bentar, maaf. Gue benterin bareng. Oke. aku kayak Oh, ada iya. jawabannya kayak Oke. kayak ya oke. Maksudnya kan sinapsis itu juga artinya itu ada titik temu kan dalam antara terminal akson. Terus menurut aku sih dari satu angkatan aku jadi merasa bersyukur gitu dapat we came together gitu, kita berempat, karena dari semua yang ada dari semua angkatan dari semua murid di angkatan kita, aku paling cocok sama kalian sih untuk yang kayak konsep karya gitu. Dan karena kecocokan itu yang jadi kayak happy untuk punya pameran yang emang meaningful gitu buat kita. Kita. Jadi bukan buat kayak gue pameran untuk lulus gitu. Iya, no. Karena kalau dari aku pribadi, ini mungkin kayak will be my last exhibition, karena aku belum tahu apakah di kedepannya in the future aku akan lanjut untuk membuat karya seperti ini gitu. Jadi kayak Aku juga. Ini kayak sad gitu. Ini kayak sad gitu gak sih kalau dipikir kayak this might be our last artwork gitu. Soalnya Ini cut ya, tapi Ya, kemarin dulu. Charis tuh bilang ke gue kayak terus berkarya ya. Terus gue cuma like doang. Ya, Soalnya gue gue juga gak bisa bilang. bertanggung jawab itu. I cannot give you. Atau enggak gue bilangnya YouTube gitu. I cannot give you a bukan promise. berkarya. Gue tahu sinapsis buat gue. Ini kayak safe space gitu gak sih? I mean, kayak gue ngomongin sinapsis as the person ya, as kita As the berempat person. gitu. Kayak Arkit. ya kayak maksudnya the personnya gitu, bukan pamerannya gitu. Pamerannya pameran. Itu kayak ya tempat kita berekspresi gitu. Yuk. Tapi kayak grup ya Allah, pameran itu kayak safe space gitu. Ya. Iya. Man.
Alia silahkan. Sumpah gue gak tahu kalau misalnya gue eksposisiin sinapsis itu buat apa buat gue. Tapi kayak kalau kayak short gitu, sinapsis kayak means a lot to me aja. Oh. Ya. Ya, karena Oh. iya, iya, iya. Kadang-kadang bayangin man gitu udah dari apa Januari. Gila, ngeplan exhibition. Terus kayak Iya. gimana sih, kita bersatu karena sepele gitu kan, kita cuma kayak hey guys mau rame-rame enggak gitu dong. Aduh, Iya. Itu ada backstory ada di podcast 1. Terus sekarang kita kayak klik gitu, kita kayak lebih, I mean before kita juga klik gitu, tapi kayak sekarang bisa lebih ya gitu. Iya. Iya, gue juga kalau pamerannya sendiri kayak I don't know. I don't know, girl. Aku tidak tahu. Tapi yuk Kak. Itu gak sih, gue kalau gue personal ya, gue nggak bisa imagine kalau pamerannya nggak kita berempat Iya. gitu. Gue nggak tahu bakal gimana Iya. jadinya. aku juga Sumpah. Iya. Iya. Gue kayak gue nggak mungkin kalau Iya. kita nggak berempat gitu nggak pameran kali. kayak Iya, tapi ya kalau sinopsis pameran aku tidak tahu. Tapi sinopsis orang, Iya kan? makasih udah itu. Makasih udah. Udah dari udah dari kapan ya? Kita emangnya grupnya dari tanggal berapa? Nggak tahu. oh Nggak kelihatan Kayak gitu. efek TikTok itu yang udah. lihat grup paling awal kapan? Emangnya ada? Kayaknya nggak ada dah. Aku ingat Oh my god, ada yang dari Bukannya bisa November dilihat gitu. grup Tuh, lihat creator. tuh, dari November. Berarti itu udah 7 bulan tuh. At Iya, least. kita tuh dari brief dikasih. Terus kita udah kayak, "Hi guys," gitu. Tapi kita serius tuh baru tahun ini. ya Serius maksudnya as in buat konsep venue gitu. Tapi kita udah kayak sebelumnya kita udah berempat, tapi kita masih fokus karya masing-masing. Aku lagi scroll ke atas di grup. yang pertama tuh pokoknya aku ngasih board Pinterest aja sih aku. Jadi kalau mau search Oh, oke. Iya benar, Pinterest. Oh, 11? Intinya November. November. Tapi sebelum Iya, November. November. Oktober Sebelum Oktober November 15. Grupnya Oktober, tapi kita baru tapi aktif nggak sih? Iya nggak sih? Iya, oh ya 5 Oh iya deh, dulu kan kalau nggak salah chat pertama tuh kayak Reza kayak, "Hai guys, kita mau ngomongnya mulai dari kapan nih?" gitu. Kita mau mulai kapan? Gitu. Oh, gua masuk November. Alia join tuh kayak Alia last member gitu. terus aku ngomong hai FMP time terus aku udah Gue rename ya Allah FMP gitu. contoh gal Enggak deh, itu gue dari awal bikin ya. Iya. Untuk member sinapsis. Makasih. Makasih Zara. Yuk. Makasih sinapsis. Ayo kita GI lagi. FMP. oh iya Ayo pepek nanti setelah semua. Habis kondisi corona. akan akhirnya. Yes. Abis kenapa sih? Gue baca apaan gitu. Abis corona. Ambis corona. Gue baca di mana gitu. Abis corona is the new insya Allah. Oke, jadi kita sudah sampai ke akhir. Oke, ulang. 2, 3. Oke, jadi kita udah sampai ke akhir podcast kali ini. Episode 2 dan episode terakhir di mana kita jawab-jawab pertanyaan. Kita mau ngucapin terima kasih sudah mendengarkan sampai di sini. Yeay. makasih Kita mau mengucapkan dadah. Terima kasih sudah mendengar. Terima Dadah, kasih. sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah. kita
Oke. Tuh, 2, Terus 3. itu sinapsis terakhir. Ayo, tuh, 2, 3. Nap. Sit. Yeay. Si. Yeay.